Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okvia Widat Anwar dengan NIM 2011010013. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit hasil dari artikel yang saya baca. Untuk mendapatkan makna atau stimulasi sensori yang bekerja harus mampu melakukan protes dan menghubungkan dari berintegrasi dalam lapisan kulit otak. Penyebab terjadinya bendanya makna stimulasi sensori yang bekerja harus mampu melakukan proses, dapat menghubungkan dan berintegrasi dalam lapisan kulit otak. Menyebabkan kesulitan belajar adalah faktor organ tubuh dan lingkungan. Sedangkan faktor lingkungan, Halalan dan Kaumpana 1991 menyatakan bahwa kasus lingkungan sebagai kasus yang dianggap sulit untuk didokumentasi. Selanjutnya yaitu kesulitan belajar siswa merupakan hambatan yang dialami peserta didik dalam usahanya mempelajari mata pelajaran yang dipelajarinya di sekolah, atau hal-hal yang dapat mengakibatkan kegagalan kemajuan belajarnya. Guru berperan penting dalam hal membantu siswa mengatasi kesulitan belajar, meningkatkan prestasi dan hasil belajar siswa. Siswa berkesulitan belajar matematika sering melakukan keliruan dalam belajar berhitung dan kekeliruan dalam menyelesaikan soal cerita. Kesulitan yang sering dialami oleh siswa karena kurang mampu memahami maksud soal dan kebingungan saat menentukan operasi hitung yang dipakai. Dan contoh saya di sini akan menjelaskan tentang faktor yang menyebabkan kesulitan belajar matematika berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari siswa meliputi IQ atau integrasi siswa dalam belajar matematika, motivasi belajar siswa yang masih rendah, kesehatan tubuh yang tidak optimal, dan kemampuan penginderaan siswa yang kurang. Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari luar siswa antara lain kurangnya variasi mengajar guru, penggunaan media pembelajaran yang belum maksimal, sarana prasarana di sekolah. Selanjutnya yaitu faktor-faktor kesulitan belajar. Pada umumnya kesulitan merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai tujuan, sehingga memerlukan kegiatan yang lebih giat lagi untuk dapat mengatasi kesulitan belajar. Dapat diartikan sebagai kondisi dalam proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan ini mungkin disadari dan mungkin dapat tidak disadari dan dapat bersifat sosiologis, psikologis, ataupun psikologis dalam keseluruhan proses belajarnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini berusaha menggambarkan suatu objek tertentu yang dijadikan penelitian. Penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang faktor-faktor kesulitan belajar fisika pada peserta didik dan upaya dalam mengatasi kesulitan belajar fisika pada peserta didik. Penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data, diantaranya yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sampel sumber data dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik di kelas IPA yang mengalami kesulitan belajar. Data yang diperoleh dianalisis selama dan setelah penelitian dengan 3 tahapan, yaitu reduksi data, display data yang verifikasi, atau menyimpulkan. Di sini upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar pada dasarnya bervariasi sesuai karakter masing-masing.
Dari upaya guru di sekolah menengah atas meliputi melakukan pengajaran remedial, pengayaan, motivasi menggunakan sebagai metode pembelajaran, melengkapi kekurangan peralatan belajar, pengembangan kebiasaan yang baik, bimbingan konseling, dan melakukan kerjasama antara pihak sekolah dan masyarakat. Implikasi dalam penelitian ini adalah sebaliknya faktor kesulitan belajar mata pelajaran pada peserta didik dapat dikenali oleh setiap guru agar dapat segera melakukan berbagai pendekatan dalam upaya menanggulangi kesulitan belajar tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ofia Widit Anwar dengan NIM 201101010013. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil artikel saya yang saya baca, yaitu faktor yang berperan pada kesulitan belajar anak. Faktor-faktor lingkungan anak, nutrisi, dan kesehatan merupakan hal yang paling baik pada perkembangan dan pertumbuhan bayi dan anak-anak. Proses belajar pada seseorang anak dilakukan melalui penerimaan secara efektif dan diterima sebagai masukan sensori yang memberikan informasi belajar dengan lingkungan hidup. Dalam proses pembelajaran di sekolah, baik guru maupun siswa pasti mengharapkan agar mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Dalam kenyataan, harapan itu tidak selalu terwujud. Masih banyak siswa yang tidak memperoleh hasil yang memuaskan. Kesulitan belajar merupakan kondisi di mana peserta didik mengalami hambatan atau gangguan dalam proses pembelajaran. Penyebab ini bisa berasal dari faktor internal siswa maupun faktor eksternal siswa. Dan ada juga berbagai jenis kesulitan belajar itu sendiri. Hal ini menjadikan tantangan yang selalu dihadapi oleh setiap guru. Guru turut berperan membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh siswa. Peran guru sangat diperlukan oleh peserta didik. Adapun upaya yang harus dilakukan guru untuk mengatasi kesulitan seperti identifikasi untuk menemukan siswa yang mengalami kesulitan belajar, diagnosis penentuan mengenai hasil dari pengolahan data tentang siswa yang mengalami kesulitan belajar dan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa. Prognosi untuk menyusun perencana atau program yang diharapkan dapat membantu mengatasi masalah kesulitan belajar siswa. Yang terakhir, memberikan bantuan atau terapi berupa bimbingan belajar. Pada umumnya, kesulitan merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai tujuan, sehingga memerlukan kegiatan yang lebih giat lagi untuk dapat mengatasi. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai kondisi dalam proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan-hambatan tertentu ini mungkin disadari dan mungkin dapat tidak disadari oleh bersifat sosiologis, psikologis, ataupun psikologis dalam keseluruhan proses belajarnya. Faktor yang mempengaruhi kesulitan dalam belajar ada dua macam, yaitu yang pertama, faktor intern belajar. Faktor intern belajar merupakan faktor yang berasal dari dalam individu sendiri, misalnya kematangan, kecerdasan, motivasi, dan minat. Yang kedua yaitu faktor ekstern belajar. Faktor ekstern belajar ini erat kaitannya dengan faktor sosial atau lingkungan individu yang bersangkutan, misalnya keadaan lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan alat perga. Sekian dari saya. Itulah tadi hasil artikel yang saya baca. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.